Masih bergabung bersama kami di Kabar Petang dan kita masih melanjutkan dialog. Pemirsa, saya ke Pak Gufron sekarang. Pak Gufron tadi menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Apakah ini tidak terkesan bahwa pemerintah ini seakan-akan memaksa begitu ya masyarakat bahwa harus ada BPJS, harus aktif BPJS atau tidak boleh mengurus surat tanah atau jual beli tanah atau bahkan pelayanan publik lainnya tidak boleh, Pak? Ya, untuk diketahui kepesertaan SDSN ya untuk jaminan kesehatan nasional ini sifatnya wajib dan itu sudah sejak tahun 2004 sebetulnya. Banyak masyarakat tidak tahu gitu. Nah, kalau masyarakat tidak mampu, mohon maaf mungkin miskin dan lain sebagainya, nah itu dibayari oleh pemerintah gitu. Kalau orang jual beli tanah biasanya kan juga mampu dan ini bisa cepat ya. Jadi tolong ya, bisa kita itu kalau ngecek sebetulnya kita peserta aktif apa tidak. Yang penting ini kan waktu jual beli itu dia memang aktif sebagai peserta jaminan kesehatan. Jadi itu yang belum punya, katakanlah ingin ngecek, gampang sekali ya, dengan mobile JKN aplikasi. Nah, caranya gimana? Pergi ke Play Store ya, itu kemudian download, kemudian ada gambar kartu. Baik. Ya gambar kartu tinggal diklik, udah. Kartu keluar screenshot atau email, cuma berapa menit ya. Iya, Pak Gufron. Jadi tidak. Ya, betul. Kalau kita melihat kan artinya BPJS ini harus saja dioptimalkan dengan segala cara, bisa dibilang begitu ya Pak ya. Dengan ditekannya Impres nomor 1. Karena untuk meningkatkan kesadaran. Betul. Karena sekarang ini belum semuanya sadar begitu. Dan untuk saya sampaikan ya, untuk pensiunan pegawai negeri atau ASN, TNI, Polri itu udah otomatis ya, tidak perlu pusing, udah semua otomatis. Baik Pak, untuk target sendiri yang dikejar ada berapa peserta JKN Pak yang harus ditargetkan aktif pada tahun ini? Iya, kurang lebih kita itu sekarang kan sudah 85% ya, jadi tahun 2024 itu 98% gitu, sehingga kita ya kurang masih sekitar 13% gitu. Oke. Pak Anwar, kalau kita melihat pernyataan dari Pak Gufron tadi bahwa ini kan memang harus dioptimalisasi. Kalau Pak Anwar sendiri melihat, apakah ini sebenarnya kebijakannya baik, tapi hanya timingnya saja yang tidak tepat? Karena kita tahu saat ini kondisi perekonomian sangat susah dan tentunya malah jadi membuat perekonomian semakin terpuruk begitu Pak. Karena buat jual beli tanah saja jadi susah. Iya, jadi saya kira begini Mbak, saya kira kalau Pak Gufron itu memang tugasnya beliau itu harus dapat target gitu kan. Saya tidak melihat persoalan BPJS di sini sebetulnya, saya lebih melihat kepada soal pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau dalam konteks ini sebenarnya saya pertama sangat setuju kalau itu sosialisasi ini harus dilakukan, biar masyarakat semua tahu dan juga upaya kita untuk meningkatkan jangkauan JKN ini bisa lebih maksimal. Yang kedua, memang perlu ada koordinasi instansi terkait antara BPJS. Kalau perlu BPJS yang turun jemput bola gitu, misalnya bikin loket-loket di tempat pelayanan di ATR BPN, di PPAT, di notaris. Begitu ada masyarakat misalnya yang tidak mampu, yang saya lebih kepada masyarakat tidak mampu. Kalau masyarakat yang mampu ya itu urusan mereka, berarti mereka bandel tidak mau ngurus, ini kan penting. Ini mandatori, ini BPJS wajib. Tapi bagi masyarakat kita yang terpuruk akibat pandemi ini yang harus diperhatikan oleh kementerian yang membuat syarat ini sebetulnya. Di situ persoalannya Mbak. Kalau soal Impres sangat setuju supaya kesehatan kita ini bisa maksimal, universal health coverage itu bisa kita dapat di Indonesia ini dalam waktu 2024 yang akan datang. Tapi persoalannya jangan sampai mengejar target ini justru akan menyusahkan masyarakat kita, utamanya masyarakat yang tidak mampu. Jangan sampai nanti kita buka peluang untuk membuka kemudahan, misalnya perizinan, kemudahan pelayanan kepada masyarakat, kepada katakanlah investasi. Sekarang kan kita permudah, tapi jangan sampai juga kita persulit masyarakat kita. Apalagi misalnya jual beli ini kan membutuhkan untuk mereka hidup misalnya. Nah kalau ini menjadi syarat, mereka belum bisa, sementara pemerintah juga belum bisa mengcover mereka masuk di dalam BPJS menjadi tanggungan pemerintah. Ini kan ini menyusahkan masyarakat sebetulnya. Jadi pada prinsipnya Impres itu tidak masalah buat kami secara pribadi dan juga kami Demokrat tidak masalah, sangat mendukung itu karena ini program jaminan kesehatan nasional. Jadi saran kami kepala
Pak Gufran sebaiknya berkoordinasi dan memudahkan pelayanan masyarakat. Kalau perlu bikin log pelayanan itu, baik. sehingga kalau ada masyarakat yang tidak mampu bisa dilayani dalam waktu dekat, sehingga pelayanannya juga bisa langsung dilaksanakan. Saya kira begitu, Pak Mbak. Gufron tanggapan Iya. atau masukan dari Pak Setuju Anwar tadi. sekali. Ya, Pak Anwar setuju bahwa satu tidak perlu dan tidak usah untuk mempersulitkan masyarakat, sehingga masyarakat yang seharusnya ya tidak mampu dan lain sebagainya, ini pemerintah menganggarkan sekitar 96,8 juta ya, itu juga belum terisi semua, bisa nanti diurus ya oleh ke Dinas Sosial, Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu sosialisasi tadi kami sangat sepakat. Ini kan baru, jadi belum banyak yang tahu gitu ya. Jadi sepakat sekali Pak Anwar untuk sosialisasi, nanti DPR boleh bantu dan lain sebagainya. Saya kira itu harus diketahui dan ini untuk semua pihak dan tidak memberatkan ya. Nanti sekali lagi, kalau yang berat, kalau yang orang beli tanah, beli rumah, saya kira orang punya uang lah gitu. Oh, belum menjadi peserta, nah itu makanya untuk bisa menjadi peserta. Kalau sudah menjadi peserta, ngeceknya dalam kurang dari 3 menit sudah bisa dapat itu tadi kartu atau digital. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan. Jangan sampai karena kejar target ini jadi menyusahkan masyarakat, dan tentunya ini harus ada jaminan begitu yang bisa diberikan atau bantuan yang bisa diberikan agar tidak bisa menyusahkan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Gufron dan juga Pak Anwar sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu Bapak, selamat petang.